Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Lalu para golongan muda berkumpul di laboratorium bakteriologi. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by rape. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Lalu para golongan muda berkumpul di laboratorium bakteriologi. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Jadi yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang akan melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Sudah waktunya kita memanfaatkan momen ini. Menurut saya, kemerdekaan Indonesia itu tidak boleh dicampur tangan Jepang. Namun, bagaimana cara kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita perlu berbicara dengan Soekarno dan Muhammad Hatta, karena beliau yang akan melakukannya. Tapi mereka adalah bagian dari PPKI. Memangnya mereka mau? Kalau begitu, kita tanya dengan beliau. Khairul, Wigana, Ada apa, Bung? pergilah ke rumah Soekarno. Baik. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Wikana dan Khairul pun pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Apakah sudah dengar berita kekalahan Jepang? Apakah itu benar? Tidak mungkin. Itu benar, Bung. Pihak sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang kehilangan kekuatannya. Itulah mengapa kami tahu ini. Mari kau proklamasikan kemerdekaan negara ini. Kemerdekaan itu harus ada prosedurnya. Itulah yang akan kami bahas dalam rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Tapi, ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kehilangan kekuatannya. Mereka telah kalah dalam perang sucinya sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis mereka? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang dengan kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi, Bung, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang, Bung? Proklamasikan kemerdekaan sementara kita bisa memproklamasikan sendiri. Kekuatan sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi armada perang di Jepang. Coba kau tunjukkan padaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa yang kau pikirkan nanti saat rakyat kita terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Bung, semakin kita cepat merdeka, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah saat kita tunggu-tunggu, Bung. Ini saatnya. Kemerdekaan itu tidak seperti yang kau pikirkan, nak. Kita segera merdeka, Bung, atau terjadi dengan darah besok. Ini batang leherku. Saya kepada itu dan potong leherku malam ini juga. Tak perlu kau menunggu sampai besok. Baiklah, berikan kalian waktu untuk berunding sebentar. Golongan muda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut.
bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita perlu memikirkan semua ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi sekutu yang tidak menguasai kembali negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita semuanya ke depan mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Baiklah, kami sudah berunding tadi. Kami tidak akan tergesa-gesa soal proklamasi kemerdekaan. Masalah kemerdekaan akan dibincangkan pada rapat PPKI mendatang. Tapi Bu, Sudahlah. Baiknya kalian mendengarkan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana jika keselamatan saya terancam? Ikutlah denganku, kau akan aman. Di mana kalian menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Saya tahu kalian menyembunyikannya. Di mana mereka sekarang? Baiklah, mereka telah diasingkan ke Rengas Dengklok. Yusuf, antarkan aku ke Rengas Dengklok. Baik, ikutlah denganku. pada sore hari Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika memungkinkan, kita akan melakukannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh waktu membahas. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita ingin membicarakan rencana proklamasi. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam. Iya, ada apa? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Silakan gunakan ruangan yang ingin kalian butuhkan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Kau benar, Nak? Bagaimana ini?
bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana Anda dan Bung Hatta menandatangani teksnya? Ini bagus. Bagaimana dengan semuanya? Saya setuju. Saya setuju. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Minoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membaca teks proklamasi. Trimurti, kibarkanlah bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Hei Latif dan Suhut, kemarilah. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengucapkan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Tegak, gerak. Merdeka! Merdeka!